Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pemantulan cahaya refleksi. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Silyatul Aulia dengan NIM 2021333085. Yang kedua ada Sifaul Azhar dengan NIM 2021333086. Yang ketiga ada Eka Nanda Banuwati dengan NIM 2021333087. Dan yang keempat ada Rizka Putri Melani dengan NIM 2021333088. Dan yang kelima ada Mudrika Tunisa dengan NIM 2021333089. Dan yang terakhir ada Maulida Nailis Saadah dengan NIM 2021333053. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemantulan cahaya baur, dan yang kedua ada pemantulan cahaya beratur. Pemantulan cahaya baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah. Pada gambar tersebut terdapat cahaya yang datang dan dipantulkan oleh permukaan yang tidak rata, sehingga cahaya yang dipantulkan akan mengarah ke segala arah atau menyebar. Contohnya, peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur. Pemantulan baur inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa sampai ke dalam ruangan rumah-rumah. Walaupun rumah tersebut berisi atap yang menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Yang kedua yaitu pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya yang mempunyai arah teratur. Bila seberkas cahaya jatuh pada suatu permukaan, maka cahaya ada yang dipantulkan oleh permukaan tersebut. Hukum pemantulan Snellius. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang I sama dengan sudut datang sudut pantul atau sudut P. Sifat-sifat pemantulan berkas cahaya itu diselidiki oleh Willibrord Snellius pada tahun 1581 sampai 1626. Dari hasil penyelidikan ini dapat dihasilkan suatu hukum yang disebut hukum pemantulan Snellius. Tadi sudah dijelaskan, hukum pemantulan Snellius ada dua. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang disebut sudut I sama dengan sudut pantul atau sudut P. Contohnya yaitu ketika kita bercermin.
Pemantulan pada cermin. Yang pertama, pemantulan pada cermin datar. Yang kedua, pemantulan pada cermin cekung. Dan yang terakhir ada pemantulan pada cermin cembung. Pemantulan pada cermin datar. Sebuah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar, apabila kita amati kembali kegiatan tentang pemantulan teratur, kita akan melihat bahwa bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cermin datar yang pertama, jarak bayangan ke cermin atau S sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan yang terbentuk atau H sama dengan tinggi bendanya. Yang ketiga, posisi bayangan sama dengan posisi bendanya. Yang keempat, bayangan bersifat maya karena berada di belakang cermin dan terbentuk oleh perpotongan dan perpanjangan sinar pantulnya. Yang kelima, jarak bayangan selalu diberi tanda negatif. Dan yang keenam, bayangan saling bertukar sisi dengan bendanya.
Yang kedua ada pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat yang dapat menyebarkan cahaya. Dengan demikian, jika terdapat berkas-berkas cahaya sejajar mengenai permukaan cermin cembung, maka berkas-berkas cahaya pantulnya akan disebarkan dari satu titik yang sama. Bisa dilihat dalam gambar. P sama dengan titik pusat kelengkungan, O sama dengan titik potong sumbu utama, F sama dengan titik fokus cermin, R sama dengan jari-jari kelengkungan, F sama dengan jarak fokus cermin. Sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dijajarkan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, benda berada di ruang satu. Benda terletak di antara lensa dengan titik api. Jarak titik api dari lensa ditentukan dari setengah jari-jari kelengkungan lensa. Yang kedua, gambar bayangan bila benda di ruang A, di ruang 2. Ruang 2 adalah daerah antara titik fokus lensa atau F dengan jari-jari lensa atau R. Yang ketiga, benda berada di ruang 3. Ruang 3 terletak setelah jari-jari kelengkungan lensa. Yang keempat, benda terletak pada titik fokus, maka gambar bayangan yang terjadi adalah sifat bayangan tidak terbentuk bayangan. 5. Benda terletak di titik R, maka gambaran bayangannya adalah benda di titik R, sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Yang keenam, benda berada di jarak tak terhingga. Misalnya matahari, maka gambaran bayangan adalah benda berada pada jarak tak terhingga.
Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat konvergen, yaitu bersifat mengumpulkan sinar. Berkas sinar sejajar sumbu utama dipantulkan mengumpul pada satu titik yang dinamakan titik fokus. Cermin cekung disebut juga cermin konkav atau cermin. Pada gambar di atas dilukiskan cermin cekung. Titik M disebut titik fokus kelengkungan cermin dan titik O disebut vertex. Garis yang melalui titik O dan M disebut sumbu utama cermin. Jika sinar datang tidak terlalu jauh dari sumbu utama sehingga titik A dekat dengan titik B, maka FA dan MF mendekati nilai FO karena MF sama dengan OF. Maka rumus FO sama dengan F sama dengan R dibagi 2. Sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Percobaan cermin cekung. Demikian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.